Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas daring. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kupas tuntas soal AKM tipe soal PISA, Program for International Student Assessment, yaitu tentang LECChat ya. Kemudian ini untuk International Class Program, Cambridge Test, Weather Checkpoint Test atau Progression Test, mata pelajaran English atau bahasa Inggris. Don't forget to share and subscribe. Oke, kita langsung ke topik reading yang pertama yaitu LECChat ya. Kita baca dulu ya penjelasannya, kemudian tentang apakah ini ya. Figure 1 shows changing levels of LECChat in Sahara North Africa. LECChat disappeared completely in about 20,000 before Christ during the last ice age. In about 11,000 before Christ, it reappeared. Today, its level is about the same as it was in after that 1,000. Alright, nah di sini sebelah kanan ini adalah grafnya, yaitu ada horizontal and vertical. For the horizontal adalah years-nya dari yang before Christ until after that, ya, sebelum Masehi sampai Masehi. Kemudian in the vertical line ini adalah depth in meters atau kedalaman dalam meters, mulai skala 10 sampai 60 ya, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Oke. Nah, kita langsung ke the first questions. What is the depth of LECChat today? A, about 2 meters. B, about 50 meters. C, about 50 meters. D, it has disappeared completely. E, the information is not provided. Nah, the first thing we have to do ketika ada pertanyaan kita adalah cari keywordsnya atau kata kuncinya. Yang mana di situ kata kuncinya adalah the depth of LECChat today. Kedalaman dari danau Chad saat ini. Kita cari keywordsnya itu dalam teks itu. Nah, di situ ada kata today, its level is about the same as it was in after that 1,000 before Christ. Okay. After that, sorry ya. Jadi di sini saat ini levelnya atau tingkatnya itu sama dengan ketika di tahun 1000 Masehi ya. Berarti kita lihat di grafnya di situ ya. 1000 Masehi itu kedalamnya berapa? Nah, kita lihat di situ ya, segitu ya. Kemudian kita lihat di vertikalnya yaitu di bawah 10 meter. Ya. Berarti jawabannya cari jawaban yang di bawah 10 meter yaitu yang E ya, about 2 meters. Kalau yang B sih jelas salah ya, karena 15 itu 15, 50 itu 50, lebih dari ya 10 meter jadi salah. Kemudian yang D, it has disappeared, ya salah juga. Karena it reappeared again, kemudian the information is not provided, tidak tersedia. Nah, sementara informasinya ada di sini ya. Jadi jawabnya adalah yang A. The depth of the LECChat today is about 2 meters, sekitar 2 meter. Okay, that's the answer. Now, question number 2. In about which year does the graph in figure 1 start? Nah, di tahun berapa kira-kira ya grafik ini di figure 1 itu dimulai? Nah, oke, kita lihat di tahun berapa? In about which year? Nah, di situ sudah terlihat jelas ya. In about 11,000 before Christ, it reappeared. Kemudian di grafnya di sini, kita lihat di horizontalnya itu 10.000 sebelum Masehi. Jadi, ya sesuai ya. In about 11,000 before Christ. Sekitar 11.000 tahun sebelum Masehi. Jawabnya adalah itu ya. Okay, question number 3. Why has the author chosen to start the graph at this point? Kenapa penulis itu memilih untuk memulai grafik ini pada poin ini ya? Kenapa di poin ini ya 10.000 sebelum Masehi? Why? Jawabnya adalah because of the reappearance of lake in about 11,000 before Christ. Karena di situ jelaskan ya bahwa LECChat itu pernah disappear atau hilang ya secara penuh ya, completely, kemudian tiba-tiba it reappear again, yaitu tahun 11.000 sebelum Masehi ya, because of the reappearance, munculnya kembali dari danau itu yaitu sekitar 11.000 sebelum Masehi. That's the answer. Now the next questions. Figure 2 is based on the assumption that blah blah blah. A. The animals in the rock art were present in the area at the time they were drowned. B. The artists who drew the animals were highly skilled. C. The artists who drew the animals were able to travel widely. Or D. There was no attempt to domesticate the animals which were depicted in the rock art. Nah, di situ ya. Di gambar figure 2 ya. Gambar 2 ini
itu berdasarkan asumsi apa? Ya, di sini kita lihat ya. Figure 2 shows Saharan rock art, ancient drawing or painting found on the walls of caves and changing patterns of wildlife. Jadi gambar 2 ini menunjukkan seni cadas, yaitu seni lukis atau gambaran zaman dahulu ya, lampau itu yang ditemukan di dinding gua dan perubahan pola binatang buas di area Lake Chad itu ya. Seperti itu. Di sini ada buffalo, rhino, hippo, etc. Ada camel, hyena dan seterusnya ya. Kemudian ini ada di vertical line-nya itu binatang-binatangnya. Kemudian yang horizontal line-nya ini adalah years-nya. Kemudian bar-nya di sini ya, batangnya di sini ya. Ini menunjukkan kalau yang warna dark-nya ini yang gelap itu dia eksis ya. Kemudian putih ini berarti dia sudah hilang ya, punah gitu ya. Seperti itu. Nah ini kemunculannya kemudian sampai tahun berapa, penjelasan dari figure 2 ini ya, untuk grafnya ini. Oke, seperti itu. Kemudian kita kembali ke pertanyaan ini ya. Figure 2 is based on the assumption that bla bla bla. Yang mana? Apa yang paling tepat di sini ya? Kita lihat di sini ya, show Saharan rock art ya. Jadi yang tepat adalah yang A. Menunjukkan bahwa the animals in the rock art were present in the area at the time they were drawn. Jadi menunjukkan binatang-binatang dalam seni cadas itu adalah muncul di area tersebut ketika binatang-binatang itu digambar di gua tersebut. Ya, jawabnya adalah yang A. Kenapa yang B, C, D salah ya? Kita B lihat ya. The artist who drew the animals were high skill ya. Seniman yang menggambar binatang itu terampil ya, tidak dijelaskan di sini ya. Kemudian the artist who drew the animals were able to travel widely. Seniman yang menggambar itu bisa berkeliling ya secara luas ya. Tidak dijelaskan juga di sini ya, kurang tepat. There was no attempt to domesticate the animals. Tidak ada usaha untuk menjinakkan binatang itu yang mana digambar di dalam seni cadas itu. Tidak dijelaskan juga tentang domesticate the animals. Jadi jawaban B, C, D jelas tidak mungkin. Yang paling tepat adalah yang A ya. Bahwa gambar itu muncul ya ketika memang di area itu ada binatang tersebut ya, present in the area, seperti itu. Okay, now the last questions. For this question, you need to draw together information from figure 1 and figure 2. Jadi untuk pertanyaan ini kita harus melihat dari figure 1 dan figure 2. Nah, the disappearance of the rhinoceros, hippopotamus, and aurach from Saharan rock art happened. Nah, yaitu tentang musnahnya ya rhino, badak dan juga kudani dan juga aurach itu dari seni cadas Sahara yang terjadi kapan ya musnahan itu. Nah kita melihat dua figur ini kapan ya antara jadi apa itu korelasi relationship antara musnahnya dan juga level dari air Danau Chad ini. Whether A at the beginning of the most recent ice age, B in the middle of the period when Lake Chad was at its highest level, C after the level of Lake Chad had been falling for over 1,000 years, atau D at the beginning of an uninterrupted dry period. Yang mana yang paling tepat? Nah, kita harus menghubungkan dua chart ini. Kita lihat di sini rhino, hippo dan aurach ini ya di garis merah ini ya, horizontal ini ya. Tiga binatang ini, kemudian kita lihat di grafiknya itu mereka sama-sama hilang ya, ketiganya ini ya, yaitu kita lihat panah kuningnya di bawah ini yaitu tahun 2000 before Christ ya, 2000 sebelum Masehi. Oke. Kemudian kita hubungkan di tahun 2000 sebelum Masehi di figure 1 ini, di sini kita lihat dia garis kuning. Di situ tuh terjadi penurunan yang sangat drastis ya antara tingkat level changingnya of Lake Chad itu ya, dari yang higher level until to the down ya. Kita lihat di sini ya, jadi tingkat tertinggi sampai terendah yaitu tahun 2000 sebelum Masehi. Sehingga jawabannya adalah yang C, after the level of Lake Chad had been falling for over 1,000 years. Jadi ketika tingkat dari Danau Chad ini menurun ya selama ribuan tahun. Oke, yang kenapa bukan yang A di awal dari zaman es ya, kurang tepat ya, karena awal zaman es itu kan 10.000
sebelumnya ya, malah jauh sebelumnya. Ini tidak digambarkan di sini malahan ya. Yang B, in the middle of the period when Lake Chad was at its highest level. Nah, sebenarnya di highest levelnya itu adalah tahun 4000 sebelum Masehi. Di figure 1 itu ya, kita lihat di situ ya. Puncaknya itu ada di 4000 sebelum Masehi, sementara itu masih ada ya. Nah, ketika mengalami penurunan ini, nah ketiga binatang itu musnah ya. Jadi jawabnya yang C. Kemudian yang di at the beginning of an uninterrupted dry period, di awal dari musim kering. Sementara musim kering itu ada banyak ya, antara itu ya starter point, kemudian antara 10.000 sampai 8.000, kemudian 6.000 sampai 4.000, kemudian di 2.000 itu ya. Jadi kurang tepat. Yang tepat adalah yang C ya. Jawaban D kurang pas ya. Oke, itu adalah tentang soal AKM ya, yang membutuhkan analisa yang tingkat tinggi, yang kita harus jeli, apalagi ini dalam bahasa Inggris. Oke, so you can repeat again, replay the video to more understand about the content. Okay, thanks for watching. Don't forget to share and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.